Alhamdulillahilladzi balaghana syahrus siyam wa ajzala fi ayyamihi wa layalihi al-fadail wal in'am wa amara naharahu bisyami wa nawwara laylahu bil qiyami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Bulan di mana Allah mengamparkan pahala baginya, bagi hambanya siang dan malam, penuh dengan pahala. Siang dengan berpuasa dan malam hari dengan qiyam Ramadan dengan salat tarawih. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga keselamatan juga Allah curahkan untuk umatnya yang selalu berpegang kepada ajarannya. Kami wasiatkan kepada diri kami juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Dalam arti selalu tunduk dan patuh terhadap segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, disebut dengan Syahrul Quran, disebut dengan bulan Al-Quran. Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dan sebagai penjelas. Minal huda, ada di situ petunjuk. Wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang keliru. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menandakan pada kita kalau bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, di mana kita diperintahkan untuk konsen, fokus dengan Al-Quranul Karim. Bahkan Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran. Di bulan Ramadan beliau menghatamkannya dengan Jibril
bahkan di akhir-akhir hidup beliau menghatamkannya 2 kali. Dan ini juga sekaligus jadi pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk fokus pada Al-Quran, bahkan bisa menyetorkan Al-Quran tadi kepada orang yang berilmu atau membacanya atau merampungkannya. Maka kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama membaca tilawah, dan di sini semampu kita. Namun kalau bisa dihatamkan, para ulama anjurkan untuk dihatamkan. Ada pendapat dari ulama Hambali, bahkan para ulama itu anjurkan untuk menghatamkan Al-Quran ini di saat-saat sholat tarawih. Dibaca 30 juz full dalam 1 bulan puasa, yaitu di malam hari bulan Ramadan saat sholat tarawih dikhatamkan. Nah, ini menandakan mereka perhatian untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Bisa juga dengan cara menghafal dan menyetor. Tadi seperti keadaan Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bisa dengan mendalami isi Al-Quran, yaitu dengan kita mengkaji kitab tafsir sekaligus kita mentadaburi isi Al-Quran yang ada. Mentadaburi itu artinya merenungkan, menghayati, mengambil pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam Al-Quran. Siapa saja yang menempuh cara-cara tadi, membaca atau dia itu menghafalnya atau dia itu menghayatinya dengan mengkaji tafsir saking para ulama, ya, sampai mentadaburi, mengambil pelajaran-pelajaran penting di dalamnya, maka dia telah manfaatkan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran, sebagai bulan Al-Quran. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada yang lebih penting dari sekadar kita itu membaca. Karena kalau sekadar membaca kemudian kita telah hatam 1 bulan full di bulan Ramadan, tetap kita tidak bisa untuk mengambil manfaat penting dari Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lebih daripada itu. Allah katakan di dalam, misalnya dalam surat Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka itu sedang dalam keadaan terkunci? Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun jika Al-Quran itu cuma sekadar dibaca tanpa ada pemahaman dan tanpa ada perenungan, maka ahli maksiat pun masih bisa seperti itu. Kalau mau mendalam, mau lebih punya nilai, maka pelaku kebaikan atau orang beriman dia berusaha untuk mengkaji lebih mendalami lagi. Lalu Ibnu Qayyim dalam kitab yang lainnya dia sebutkan bagaimana cara untuk tadabbur Al-Quran. Kita sekarang fokus pada bagaimana cara untuk mentadabbur Al-Quran. Disebutkan dalam surat Qaf ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat ladzikra, terdapat peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, au alqas sam'a, atau memasang pendengaran, wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan menyaksikan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari surat Qaf ayat 37 ini para ulama, terutama Imam Ibnu Qayyim, simpulkan bahwa orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran jika 4 hal itu terkumpul. Yang pertama, ada ayat yang dibaca. Yang pertama, ada ayat yang dibaca. Kemudian yang kedua, liman kana lahu qalbun. Orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah yang memiliki hati, yaitu hatinya itu hidup. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yasin ayat ke-70.
liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, dalam surat Yasin ini Allah ingatkan bahwa yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah orang yang hatinya itu hidup. Ibaratnya kalau kita ingin meminum air putih dan kita hanya memiliki satu gelas. Di gelas tersebut, yang gelas pertama ini hanya ada minuman kopi. Maka untuk memanfaatkan gelas ini supaya air putih itu masuk, maka kopi ini harus dibuang dulu. Setelah itu dicuci bersih, baru kemudian dimasuki lagi dengan air putih. Maka ibaratnya ilmu itu bisa masuk, Al-Quran itu bisa diterima dengan baik jika keadaan hati juga baik. Maka keadaan hati yang bersih, tempatnya itu bersih, ya ibaratnya hati itu tempatnya itu bersih, maka akan mudah dimasuki oleh minuman putih tadi. Namun kalau kopi tadi masih ada, dimasuki air putih tadi, maka tetap masih ada rasa kopi. Dia tidak bisa menikmati air putih yang masih murni. Maka kalau orang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka dia harus siapkan tempat, yaitu hatinya harus bersih. Makin bersih hatinya, maka dia mudah mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Arti bersih saking maksiat, hati bersih dari kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, au al-qassam'a, yaitu dia pasang pendengaran. Di sini pengertiannya adalah mesti fokus. Hatinya benar-benar hadir ketika itu, tidak dibuat lalai dengan hal-hal yang lain. Dan Allah katakan lagi yang keempat, wa huwa syahid, dan benar-benar menyaksikan. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya di sini adalah tidak lalai dan paham apa yang dibaca. Maka kalau yang ketiga di sini dan yang keempat adalah cara yang dilakukan kalau baca Al-Quran tidak diganggu dengan gangguan-gangguan yang lain. Contoh yang sering mengganggu kalau kita itu baca Al-Quran saking HP. Kalau baca Al-Quran saking HP, kalau HP-nya ini tidak dibuat off semuanya, cuma fokus pada Al-Quran saja, yang lainnya masih nyala, maka keadaan yang terjadi kita akan sibuk dengan yang lainnya. Maka membaca Al-Quran saking mushaf itu lebih baik, dikarenakan kita akan lebih fokus. Fokus cuma membaca saja. Maka kalau dari HP, kalau mau dibaca, matikan notifikasi dan pesan-pesan yang lainnya. Nah, itu baru dia bisa konsen untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat tadi disebut tidak lalai dan memahami apa yang dibaca. Berarti ingin memahami Al-Quran, baiknya selain baca juga paham. Pahamnya bagaimana? Kita punya buku terjemahan, ada terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran ini akan sangat membantu kita untuk bisa memahami kata demi kata. Bahkan sekarang sudah ada Al-Quran juga terjemahan per kata. Bisa memahami misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tapi karena Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini seolah-olah sama dalam bahasa kita, untuk membedakannya, untuk mendalami lagi, ada namanya kitab tafsir. Para ulama itu punya kitab tafsir untuk mendalami ya kata seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim lebih dalam lagi. Kalau kita cuma terjemahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ya sudah, beri kasih dan beri sayang. Nah, itu seolah-olah sama. Namun kalau mau lebih dalami lagi, Ar-Rahman, kata para ulama adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, yaitu mempunyai rahmat yang luas. Sedangkan Ar-Rahim, Allah itu Dzur-Rahmah, Allah itu mempunyai rahmat yang khusus pada orang-orang tertentu saja. Maka perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim kita dapati dalam kitab tafsir.
Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang luas. Orang kafir dapat, orang beriman dapat. Orang kafir itu sehat, orang beriman juga sehat. Orang kafir itu kaya, orang beriman juga kaya. Maka tidak ada pembeda di sini. Tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya. Orang yang tidak ibadah, orang yang tidak sholat pun tetap dikasih rahmat. Itu konsekuensi dari nama Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim itu rahmat yang diberikan kepada orang yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Orang-orang spesial, yaitu orang-orang beriman, diberikan ilmu, diberikan iman, diberikan ketakwaan, diberikan nikmatnya ibadah. Walaupun mungkin dalam rezeki itu kurang, dalam kekayaan itu kurang, namun dia masih diberikan nikmat-nikmat yang khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak ibadah, yang tidak dimiliki oleh orang yang jauh dari Allah. Nah itu para jamaah sekalian, cara bagaimana sampai kita itu bisa mentadaburi. Maka seorang juga menguasai bahasa Arab, maka dia mendalaminya juga makin mendalam. Karena bahasa Arab itu punya tingkatan-tingkatan bahasa lebih khusus lagi. Yang ini tidak ditemukan dalam bahasa kita. Kalau kita tadi contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim saja kita nilai itu sama. Ternyata punya maksud dan makna yang berbeda. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya Al-Quran itu lebih bagus kita baca sekaligus paham. Boleh saja kita di bulan Ramadan untuk menghatamkan. Namun sekali-sekali ada terjemahan di situ kita lihat, oh ini kata ini saya perlu pahami, oh ini menceritakan tentang kisah ini, oh ini masuk dalam kisah Maryam, oh ini masuk tentang masalah waris, oh ini masuk tentang masalah mahram, oh ini sudah masuk dalam pembahasan riba, oh ini sudah masuk dalam pembahasan utang. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada bab-bab tertentu dalam hal ini. Kita kalau baca terjemahan, kita akan lebih mendapatkan pelajaran-pelajaran penting di dalam membaca Al-Quran. Intinya, orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan 4 cara. Yang pertama, ada Al-Quran yang siap untuk dia baca. Yang kedua, siapkan hati yang makin bersih, hati yang makin hidup, hati yang bersih saking maksiat akan lebih mudah untuk mendalami Al-Quran. Kemudian yang ketiga, fokus untuk membaca, fokus untuk mendengarkan. Kemudian yang keempat, berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Itulah yang diambil dari pelajaran surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu, ya di dalamnya itu ada peringatan bagi orang yang memiliki hati dan bagi orang yang masang pendengaran dan dia dalam keadaan menyaksikan. Demikian khutbah pertama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal dan senantiasa mengamalkan ya setiap yang kita dengar, dan mudah-mudahan Ramadan kita jadi Ramadan yang berkesan daripada Ramadan sebelumnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika musnina bi 'alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.